Ye Yuan mengangguk, mengurangi jumlah cairan giok Qingling menjadi 80%, ditambah bunga Spanyol dan bahan tambahan lainnya, Master, akan menghasilkan ledakan besar yang mengerikan. Ini adalah kebenaran membuat bubuk mesiu di dunia sekuler. Hampir, Tian Feng mendengar kata-kata itu, dan wajahnya tidak bisa diubah. Dia benar-benar tidak mendengar bahwa ketiga ramuan ini dicampur bersama dan akan memiliki efek seperti itu. Bahkan dia belum pernah mendengarnya, bagaimana anak ini tahu. Memikirkan hal ini, Tian Feng tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Jika Ye Yuan benar-benar marah, dia tidak akan diratakan di sini. Meskipun Ye Yuan Kou mengatakan bahwa itu omong kosong, tapi ini bukan omong kosong untuk membodohi masa lalu. Tidak mahir dalam farmakologi, omong kosong tidak bisa dipertahankan. Tidak peduli bagaimana anak ini tahu ini, jangan diremehkan. Begitu saya membaca ini, Tian Feng tiba-tiba menyingkirkan penghinaan itu, dan warna yang tepat bertanya, siapa namamu? Din Din, Ye Yuan. Ye Yuan, kursi ini hanya masalah, dengan sungguh-sungguh minta maaf kepada Anda. Lihat usia kursi ini, Anda tidak harus peduli tentang itu. Tian Feng mengatakan ini sejauh Ye Yuan secara alami tidak akan menerimanya lagi. Namun, perasaannya tentang Maple Hari Baik, mampu untuk meletakkannya. Tidak semua orang akan meminta maaf kepada para murid yang lebih muda. Tidak mudah bagi Tian Feng untuk melakukan ini. Ye Yuan memberikan hadiah kepada Tian Feng dan berkata, murid itu tidak berani bertindak. Ada lebih banyak pelanggaran, tetapi saya berharap bahwa para penatua tidak akan peduli. Tian Feng tertawa dan melambai, apa yang kamu pedulikan? Selama kamu bisa menyelesaikan 7 Suan Yusen dan kencing di kepala kursi. Ayo, tolong, katakanlah di dalam. Keduanya akan mengambil langkah, tetapi para murid lemah, terlalu tua, aku. Tian Feng sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, dan lengan baju yang besar melambai, kamu tidak ada hubungannya, tetaplah di sini. Tutup pintu gerbang, tidak ada yang akan membiarkan mereka masuk. Para murid sangat gembira, terima kasih kepada para penatua. Para murid harus menjaga pintu. Di ruang perjamuan, Tian Feng dan Ye Yuan dipisahkan oleh tamu. Ini sudah menjadi penghormatan yang sangat tinggi untuk Ye Yuan. Di depan Tian Feng, muridnya hanya menjadi bagian dari stasiun. Hanya ketika kepala gereja datang ke sini, apakah itu memenuhi syarat untuk duduk dan berbicara, bahkan para penatua tidak akan. Di belakang Tian Feng, Wang Hao terus menatap Ye Yuan, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia mengikuti Tian Feng selama beberapa tahun dan sangat tahu kesulitan melengkapi Kisuan Yusen dan Wang Hao tahu bahwa tidak kurang dari ratusan saudara, saudari dan penatua yang mengambil alih tugas ini. Ratusan orang ini adalah elit Yunyunzong, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas. Tahun ini, bagaimanapun, Tuan Muda 16, tetapi dapat melengkapi Dan Fang. Ini luar biasa. Ye Yuan memperhatikan tatapan Wang Hao dan tersenyum padanya. Wang Hao juga balas tersenyum. Ye Yuan, apa yang kamu katakan tadi, apa artinya? Apakah tidak mungkin menggunakan buah Aurora Suanjin untuk mengisi Dan Fang? Tian Feng bertanya lagi. Dia sangat percaya diri pada Aurora Suanjingwo. Harus dikatakan bahwa dia telah menjadi yang paling dekat dengan kesuksesan dalam lebih dari 1 dekade. Tetapi kata-kata Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi membuat jantungnya berdetak. Ye Yuan Dao, Aurora Suanjingwo memiliki efek menyehatkan jiwa para dewa, tetapi tidak cocok untuk disempurnakan dengan vanili 9 daun. Buah basal Aurora adalah emas, genus 9 daun adalah kayu emas adalah gram, tidak hanya tidak bisa bermain efek dari bahan obat itu sendiri akan melemah. Dalam proses pemurnian, sangat sulit untuk mengontrol stabilitas 3 bahan utama. Jika saya berharap itu baik, para tetua takut bahwa mereka telah menggoreng tungku berkali-kali. Tian Feng mendengar bahwa wajah tua itu merah, dan itu benar-benar ditebak oleh Ye Yuan. Namun, dia masih kagum, Aurora Suanjingwo bukan kayu. Bagaimana mungkin itu emas? Atribut segala sesuatu di dunia sangat kompleks sehingga tidak dapat ditulis di permukaan. Seringkali sulit untuk menilai sifat-sifat bahan obat jika tidak dipahami dengan baik oleh farmakologi. Semakin maju obatnya, semakin sulit menilai atributnya, karena proses yang mereka peroleh sangat rumit. Bahan obat orde 4 tidak tinggi atau rendah, tetapi untuk apoteker kilang Yunyunzong, itu jelas merupakan bahan obat bermutu tinggi. Pada tingkat kesadaran mereka,
sulit untuk menilai sifat-sifat herbal urutan keempat. Oleh karena itu, ketika Tianfeng memilih bahan obat, ia pada dasarnya tidak dapat mempertimbangkan 5 unsur bahan obat. Hal ini dinilai oleh intuisinya sendiri bahwa tingkat kesalahan secara alami tinggi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu bukan hal yang panjang di pohon milik kayu. Alasan mengapa nama Aurora Suanjingguo membawa emas adalah karena ia umumnya tumbuh di urat nadi dan menarik semangat roh emas. Meskipun Aurora Suanjingguo juga memiliki beberapa karakteristik sifat kayu, atribut utamanya adalah emas. Setelah mendengarkan analisis Ye Yuan, Tianfeng sebenarnya punya perasaan membuka mulut. Melihat tatapan Ye Yuan lagi, itu sama sekali berbeda. Asal-usul Aurora Suanjingguo, hati Tianfeng secara alami jelas, itu adalah murid Zhongmen yang diperoleh dalam Vena, dan analisis Ye Yuan tidak buruk. Wawasan ini adalah bahwa dia terlalu tua, dan ada juga perasaan yang tidak terduga. Dan itu, bagaimana seharusnya itu diselesaikan? Kata-kata Tianfeng sudah memiliki makna meminta nasihat, bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Ye Yuan secara alami tidak akan menyalahkan dirinya sendiri, membuka saluran, Qingling Yu cair 5 elemen seimbang, itu adalah hal yang netral, 9 daun adalah kayu vanila, maka secara alami memilih bahan atribut air untuk melengkapi dan Fang. Obat pesanan keempat di antara mereka, itu yang paling cocok untuk Ice Heart Dew. Ah, kenapa menggunakan embun jantung es? Es hati embun seharusnya tidak memiliki efek memelihara jiwa. Tianfeng tampak bingung. Selama lebih dari 10 tahun, ia telah memikirkan obat apa yang telah ia gunakan, dan ia telah menggunakannya. Ia tidak pernah berpikir untuk menggunakan jantung es untuk membuat dandan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Qingling Yu Liquid dan Jiu Ye Tian Vanilla digunakan untuk menyehatkan jiwa. Mereka semua adalah ramuan obat yang sangat baik. Untuk Qisuan Yu Sol dan, efek dari memelihara jiwa sudah cukup. Tapi Bing Xinlu memiliki kondensat efek menenangkan udara memiliki efek memperbaiki jiwa para dewa. Dalam proses pemurnian, embun berhati es dari properti air memiliki efek aditif pada vanila 9 daun berbasis kayu, dan tidak ada yang lebih cocok untuk memurnikan Qisuan Sol dan, setelah operasi pemurnian mencapai tingkat tertentu, pemahaman tentang ramuan obat akan semakin mendalam. Kadang-kadang secara membabi buta mengejar kemanjuran obat, itu akan memiliki efek sebaliknya. Pemahaman Ye Yuan tentang ramuan obat masih jauh dari sebanding dengan Tianfeng. Dalam pandangan Ye Yuan, ramuan obat adalah dunia, dan penyulingan tanaman obat adalah untuk menciptakan dunia. Di dunia yang matang, hal yang paling penting adalah stabilitas, dan kemudian ada yang lain. Banyak apoteker penyulingan secara membabi buta mengejar efek dari ramuan obat, hasil dari ini adalah bahwa ramuan obat cacat, dan secara alami akan ada efek samping seperti ini. Obat yang matang, sama sekali tidak ada efek samping. Faktanya, dengan teknik pemurnian Ye Yuan, dia bisa membimbing Tianfeng untuk memperbaiki Qisuan Yusen dan dengan Aurora Suanjingguo, tetapi jenis obat-obat jelas memiliki efek samping. Setelah mendengarkan Ye Yuan, Tianfeng dan Wang Hao di belakangnya semua bermeditasi. Mata Tianfeng menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Tidak seperti sesepuh lainnya, dia adalah Dan yang asli, jiwa dari laut. Wawasannya secara alami berbeda. Tianfeng digunakan untuk membandingkan bahan obat yang digunakan oleh Dan Fang dengan hati es, dan bahkan berpikir itu terak. Meskipun tidak ada alkimia buatan tangan, Tianfeng merasa bahwa hati es pasti akan bekerja. Karena dia tidak bisa menemukan kekurangan di Dan ini. Tumbuhan yang biasa saya cari, walaupun dia penuh percaya diri setiap saat, tetapi dia benar-benar tahu bahwa selalu ada tempat yang tidak sempurna. Kali ini, dia merasa Dan ini benar-benar sempurna. Tianfeng sekarang memiliki dorongan untuk menyanyikan lagu-lagu tinggi. Setelah lebih dari 10 tahun meditasi, lebih dari 10 tahun kekalahan berulang, lebih dari 10 tahun kekecewaan dan tenggelam, telah dirilis pada saat ini. Jika dia masih tidak mempertahankan keagungan para tetua dan tidak ingin terlalu kasar di depan Ye Yuan, dia tidak sabar untuk menari. Tidak terlalu banyak mengungkapkan perasaannya. Wang Hao, kamu akan bertanya pada Ouyang Yu, tidak ada hati es di Zhongmen. Jika tidak, biarkan mereka mengumpulkan dengan kecepatan tercepat. Ingat, itu pasti kecepatan tercepat. Dalam sebulan, aku harus lihat embun jantung es. Tianfeng cepat-cepat memberitahunya. Wang Hao juga merupakan pembuka mata hari ini, dan kata-kata Ye Yuan memberinya semacam jongkok. Sebenarnya, meski Wang Hao lembut, tetapi ada juga arogansi yang tidak dimiliki orang lain.
Di Yuyunzong, ia termasuk jenis jenius Dandao sejati, kalau tidak, ia tidak akan menjadi Tianfeng, dan menjadi murid. Wang Hao selalu sangat mandiri dan merasa bahwa prestasinya di Dandao adalah yang terbaik di antara teman-temannya. Tapi kata-kata Ye Yuan hari ini membuka jendela lain untuknya. Wang Hao tahu hari ini bahwa keterampilan dasarnya tidak solid, dan pemahaman sebelumnya tentang farmakologi adalah dangkal. Ketika dia mendengar instruksi Tianfeng, Wang Hao dengan hormat berkata, "Ya, Tuan." Cukup masuk akal bahwa tugas ini harus dilakukan oleh Ye Yuan. Belum lagi senioritas Wang Hao sangat tinggi, itu adalah identitasnya sebagai dan yang hebat, dan dia tidak dapat menjalankan tugas. Namun, pada saat ini, Wang Hao semanis dia, dan berpikir ini masalah biasa. Untuk Tianfeng Yuan, Ye Yuan adalah tamu, bagaimana ia bisa membiarkan para tamu pergi ke tugas? Setelah Wang Hao pergi, Tianfeng mulai bertanya pada Ye Yuan bagaimana memperbaiki kisuan Yusol dan alkimia bukan hanya tambal sulam sederhana dari bahan obat, tetapi juga jumlah jamu, panas penyulingan, adalah hal-hal yang sangat khusus. Perbedaannya adalah 1000 mil, kesalahan dalam satu langkah dapat menyebabkan kegagalan pemurnian. Apoteker pemurnian adalah profesi yang sangat bagus, dan jalur yang mereka ambil benar-benar berbeda dari militer. Namun, semakin dia berbicara dengan Ye Yuan, semakin dia merasa takut, dan mata yang menatap Ye Yuan berubah lagi. Jika Anda melihat Ye Yuan untuk pertama kalinya, Anda akan menggunakan pandangan mata burung, kemudian, setelah Ye Yuan mengatakan bunga berbahasa Spanyol, itu adalah pandangan datar. Sekarang, Tianfeng menatap Ye Yuan. Meskipun dia hanya berbicara tentang semacam obat, wawasan Ye Yuan sering membuat Tianfeng merasa seperti memotong. Saya tidak tahu mengapa, hanya percakapan, Tianfeng merasa bahwa teknik pemurniannya sendiri telah meningkat banyak. Banyak hal yang Ye Yuan katakan, Tianfeng bahkan tidak memikirkannya sebelumnya. Terutama ketika Ye Yuan berbicara tentang teknik pemurnian, Tianfeng sering merasa bahwa ramuan obat dapat dimurnikan dengan cara ini. Dan Fang yang tidak lengkap dari 7 Suan Yudian dan adalah penghasilan tak disengaja dari kakek Ouyang Tuotian, dan dia tidak menyelesaikannya. Apa yang hilang di Dan Fang tidak hanya bahan utama, tetapi juga banyak teknik pemurnian. Banyak teknik penyulingan sebelum Tianfeng dieksplorasi sendiri. Tungku penggorengan diharapkan secara alami. Ye Yuan, apakah Dan Fang ini diteliti sendiri? Untuk waktu yang lama, Tianfeng mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Dan Fang dari 7 Suan Yudian dan tidak diselesaikan oleh Tuan Liansu. Jika Ye Yuan bisa meneliti sendiri, maka bakat Dandao ini terlalu buruk. Ye Yuan secara alami tidak mengatakan bahwa dia tahu Dan Fang ini. Tentu saja, dia tidak tahu, dan itu tidak sulit untuk menyelesaikannya. Tentu saja tidak. Faktanya, sebelum aku memasuki leluhur, aku memiliki seorang master. Dan ini diajarkan kepadaku. Aku sedang mencari tugas di Paviliun Lansing. Kebetulan aku melihat misi ke-9 dan ke-3. Aku mengambilnya. Jauh tersenyum. Tianfeng mendengar desah panjang, dan tampaknya mempesona Ye Yuan masih dalam lingkup pengakuan. Meski begitu, dapat dilihat dari pembicaraan Ye Yuan bahwa akarnya dalam pemurnian sangat solid. Namun, Tianfeng memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang Tuan yang dapat mengajar murid yang begitu kuat. Menurut pendapat Tianfeng, orang itu jelas merupakan eksistensi yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Mungkin itu adalah Kaisar dan cerita bahwa Ye Yuan akan mengarang telah dikatakan lagi, dan Tianfeng tidak pernah berpikir untuk melihat satu sisi. Tentu saja, Tianfeng tidak tahu bahwa dia sudah berkomunikasi dengan mantan Dandi ketika dia tidak tahu. Bahkan jika Ye Yuan tidak bisa memperbaiki ramuan obat tingkat tinggi, pengalamannya dan Tianfeng sama sekali tidak level. Ye Yuan tampaknya berkomunikasi dengan Tianfeng, bahkan dia juga meneleponnya. Bisa mendapatkan bimbingan Dandi 1 atau 2, cukup Tianfeng untuk mendapatkan manfaat selama sisa hidupnya. Karena Tianfeng memiliki seumur hidup, tidak mungkin untuk melihat bayangan Ye Yuan. Di masa lalu, ada Danzong yang tak terhitung jumlahnya, dan Seng dan bahkan Dan Zun yang ingin menemukan bimbingan Ye Yuan, tetapi tidak ada kesempatan sama sekali. Dan Wang, seperti Tianfeng, tidak memiliki kualifikasi untuk melihat sekalipun. Bukannya Ye Yuan Zhen menghargai diri sendiri, tapi dia benar-benar tidak ingin membuang waktu untuk itu. Alasan mengapa Ye Yuan begitu murah hati sebenarnya karena komitmennya kepada Luyan.
Ye Yuan memperkirakan bahwa Tian Feng harus menjadi orang terkuat di awan suci Jalan Zongdan. Jika dia bisa membuat terobosan, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh sekte. Peran Qisuan Yudian dan adalah untuk membantu jiwa menerobos. Pada usia ini, Tian Feng pada dasarnya telah menghabiskan potensinya. Dengan tidak adanya kekuatan eksternal, pada dasarnya kehidupan ini akan berhenti di ranah saat ini. Tian Feng sendiri memahami ini, jadi dia menaruh seluruh pikirannya pada 7 roh misterius. Kekuatan-kekuatan Zongmen tidak pernah dikaitkan dengan jumlah murid dan akumulasi sejarah, hanya tergantung pada yang terkuat dari Zongmen. Seorang Zongmen yang memiliki jiwa di tengah lautan jiwa, kekuatannya lebih kuat daripada Zongmen dari Yunyunzong, dan itu kuat. Jika tidak ada wali, seseorang di tengah jiwa dapat memilih seluruh sekte Yunyun. Ketika seni bela diri berlatih ke tingkat tertentu, bukan taktik manusia yang dapat mengisi kesenjangan. Semakin banyak pembicaraan Tianyao, semakin spekulatif, semakin dia berbicara, semakin dia haus, dan Ye Yuan juga. Sangat pandai mengendalikan ukuran, dan berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang sama, sehingga Tian Feng tidak merasa bahwa dia menunjuk. Dengan Tuan sebagai dukungan, komunikasi Ye Yuan sepertinya tidak terlalu mendadak. Setelah beberapa saat, Wang Hao datang dengan kegembiraan. Melihat bahwa Wang Hao datang langsung, Tian Feng mengerutkan alis dan keriput. Tidak senang, pria begitu besar, bagaimana sekarang? Apakah Anda melihat saya dan Ye Yuan sedang berkomunikasi? Tanpa sadar, Tian Feng telah menempatkan Ye Yuan pada posisi yang setara dengan dirinya sendiri. Ah, maaf untuk Tuan, murid itu mengambil kebebasan. Wang Hao buru-buru meminta maaf. Tian Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan bertanya, ada apa, ribut sekali. Wang Hao sangat gembira dan berkata, kembalilah ke guru, saya baru saja pergi ke guru yang berdaulat. Dia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, hanya seorang murid yang mendapat embun es, saya akan membawanya kembali. Tian Feng tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi amarah dan berkata, benarkah? Hebat, karena semua materi sudah siap, maka kita akan mulai memperbaiki. Dia baru saja belajar banyak dari Ye Yuan di sini. Pada saat ini, itu adalah rasa gatal, dan di samping itu, dia mendapatkan Dan Fang dan secara alami mencoba untuk mencobanya. Guru tidak cemas, saya belum menyelesaikan bunga. Jumlah hati es tidak banyak. Menurut jumlah yang Ye Yuan katakan, hanya cukup untuk memperbaikinya sekali. Wang Sudao, Tian Feng mengerutkan kening, sangat sedikit. Bagaimana mungkin untuk berhasil? Wang Sudao berkata, Bing Xin Lu sangat jarang. Kali ini, itu juga merupakan akuisisi sesekali oleh seorang murid elit ketika dia melakukan tugas. Dia membalik pintu leluhur dan mendapat 10.000 poin. Bahkan jika Zongmen berusaha menemukannya, saya khawatir itu akan sulit dalam 3 bulan. Menemukannya, Tian Feng adalah seorang penatua. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kelangkaan obat tingkat 4? Namun, dia terlalu bersemangat untuk 7 roh misterius, dan dia harus mendapatkan materi lagi. Ini tidak hanya untuk memenuhi dirinya saja, tetapi juga untuk menyelesaikan seluruh sekte. Bahan-bahan yang dikonsumsi oleh Maple tahun ini, bagaimana jumlahnya, bernilai puluhan juta poin, tetapi Luo Qingfeng tidak mengeluh. Mengapa? Hanya karena Ouyang Tuotian menciptakan Yunyunzong saat ini sendiri. Para eksekutif Zongmen memahami perbedaan antara perantara dan Wang dan junior dan Wang. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Hao, suasana hati Tian Feng yang baik tiba-tiba menghilang, dan hatinya jengkel. Meskipun 7 Xuan Yudian dan adalah obat Orde 4, tetapi memang agak keras kepala untuk Tian Feng, kemungkinan keberhasilan 1 kali terlalu rendah. Setelah Anda gagal, Anda harus menunggu selama 3 bulan atau bahkan setengah tahun. Cairan Qingling Jade dan 9 daun herbal yang terkumpul sebelumnya telah dikonsumsi dalam jumlah yang hampir sama, dan paling banyak hanya dapat dibuat sekali atau 2 kali. Jika pemurnian gagal, ia akan mengumpulkan 2 herbal. Qingling Jade Liquid dan Nine Leaf Herb juga herbal tingkat 4, yang juga sangat langka. Jika Anda ingin memperbaiki, Anda tidak tahu berapa lama. Memikirkan hal ini, alis Tian Feng berkerut lebih erat, dan tekanannya membesar. Selama lebih dari 1 dekade, Tian Feng hampir tidak pernah menanyakan urusan sekte itu, dan dengan pikiran tunggal berlari ke 7 roh misterius, tetapi ia tidak dapat membuat terobosan. Meskipun Luo Qingfeng dan pejabat tingkat tinggi Zongmen lainnya tidak mengatakan, tetapi tekanan Tian Feng juga besar, jika tidak maka tidak akan begitu marah.
Tian Feng mengambil botol yang berisi embun hati es dari tangan Wang Hao dan merasa sudah berusia 1000 tahun. Dia duduk kembali ke kursinya dan berjongkok. Ye Yuan melihat jantung Tian Feng dan berkata, "Para penatua, saya punya proposal. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat memperbaiki 7 roh misterius, tetapi Anda harus dapat meningkatkan tingkat keberhasilan Anda." Tian Feng berada di tengah-tengah depresi. Ketika dia mendengar kata-kata Ye Yuan, dia hampir melompat dan menatap Ye Yuan. "Apa solusinya? Selama saya bisa memperbaiki kisuan Royal Soul dan, saya akan menambahkan 200.000 poin kepada Anda." Kalimat ini hanyalah suara alam untuk Tian Feng. Ye Yuan tahu manfaat poin dan secara alami tidak akan menolak. Bahkan, dia menyelesaikan Dan Fang dari kisuan Yudian dan itu sudah menyelesaikan tugasnya. Selama Tian Feng memiliki pesan, dia akan mendapatkan hadiah. Namun, ia telah melakukan langkah ini, dan hanya mengirim Sang Buddha ke barat. Ketika guru mengajari saya 7 roh misterius dan Fang, saya juga memberitahu saya jenis Fang lain, yang merupakan ramuan obat Orde 4. Nama obat ini disebut Yusen Dan. Tuan itu mengatakan bahwa kisuan Yusen Dan adalah versi upgrade dari Yusen Dan, keduanya memiliki sumber yang sama, dan teknik pemurniannya juga sangat mirip penyempurnaan kisuan Yudian dan jauh lebih rumit daripada Yusen Dan. Tetapi intinya sama, jika para tetua dapat mengambil kerajaan jiwa dan berlatih, terampil dalam praktik pemurnian, dan memperbaiki 7 suan yu jiwa dan harus jauh lebih mudah. Ye Yuan Dao, Tian Feng mendengar ini dan dengan gemetar-gemetar, "Bagus. Ini sangat bagus. Apakah ada obat seperti itu? Obat Wu Dao dan mudah ditemukan, obat dan Dao dan jarang terjadi. Ramuan obat yang dapat bertindak pada jiwa para dewa jarang langka, dan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan obat-obatan seni bela diri." Pada saat itu, Tuo Tian Ouyang juga secara tidak sengaja memperoleh sisa dari kisuan Yu Sol dan Tian Feng tentu saja tidak mendengar nama Yusen Dan. Ye Yuan mengangguk, "Berani-beraninya aku menipu para penatua. Meskipun bahan obat untuk memurnikan jiwa suci cukup langka, tetapi dengan kekuatan Zongmen, saya pikir harus ada beberapa persediaan. Seharusnya cukup bagi para penatua untuk berlatih tangan mereka. Aku akan memberitahu Dan Fang segera, aku akan membiarkan Wang Hao pergi untuk mendapatkan obat." Tian Feng tidak sabar untuk mengatakan. Setelah itu, Tian Feng tiba-tiba merasa bahwa itu tidak benar. Dia tidak bisa membantu tetapi membanting kepalanya dan berkata, "Haha, kamu melihat saya orang tua bodoh ini. Bahkan jika itu adalah obat Orde 4 Semu, Dan Fang ini sangat berharga. Ye Yuan, apa persyaratan Anda? Meskipun ayo, aku akan melakukan yang terbaik untuk menebusmu." 1 juta poin sudah cukup. Jadilah Zongmen untuk membeli Dan Fangmu." "Hei, Tuan, bukankah dia keberatan?" Beberapa penderitaan Tian Feng hilang. Rahasia dan bukan rahasia bagi kekuatan apapun. Secara khusus, ramuan obat yang meningkatkan jiwa bahkan lebih berharga. Meskipun jajaran Yusen Dan tidak setinggi 7 roh misterius, tetapi nilainya bahkan lebih besar untuk Yu Yunzong. Bahkan jika Ye Yuan menyelesaikan Dan Fang dari kisuan Yu Sol Dan, berapa banyak orang di Yu Yunzong yang mampu membelinya? Dan Wang, hanya Tian Feng yang hanya 1 orang. Tapi Yusen Dan berbeda, obat herbal kuasi urutan keempat memiliki peran dalam kuaso dan Raja Lautan. Awan Suci telah memenangkan Dan Fang ini, yang setara dengan meningkatkan ranah apoteker pemurnian secara keseluruhan. Penjualan seperti itu, Yu Yunzong terlalu hemat biaya. Jika itu bukan, Tuan, di balik daun, jika Ye Yuan menolak, dia mungkin memiliki ide merampok. 1 juta poin untuk membeli Dan Fang dari Royal Soul dan, benar-benar tidak banyak. Orde keempat Dan Fang bukan masalah besar bagi Ye Yuan, karena dia membuka mulut, dia secara alami bersiap untuk Tian Feng. "Tuan meminta saya untuk pergi ke Debu Merah dan berlatih, mengatakan bahwa semua yang saya menguasai, saya tentu tidak keberatan. Tapi jiwa kerajaan Dan memang berharga, terlalu banyak 1 juta poin tetua, saya akan menerimanya." Tuan Jepangnya bertanya, "Saya juga punya akun. Manfaat Ye Yuan dari Zongmen juga cukup banyak. King hanya menerima 1 juta poin. Ruang alkimia Tian Feng sedang sibuk. Dari kemarin hingga sekarang, Tian Feng telah memurnikan lebih dari 10 tungku. Pada akhirnya, itu adalah Dan Wang, dan pemurnian ramuan obat Orde 4 masih sangat cepat. Setelah menghabiskan 4 bahan, Tian Feng akhirnya dimurnikan menjadi jiwa kerajaan. Tentu saja, ini sangat diperlukan untuk menunjuk Ye Yuan.
Pemurnian obat kekuatan jiwa berbeda dari ramuan obat konvensional. Jika tidak ada menunjuk daun, Tianfeng membuang 10 bahan, dan mungkin tidak dapat memperbaikinya menjadi jiwa suci yang sudah jadi. Setelah 4 tungku, Tianfeng kehilangan 1 atau 2 tangan lagi. Setelah 10 tungku, dia pada dasarnya tidak melewatkannya. Para penatua-penatua benar-benar layak menjadi Danwang. Mereka hanya menggunakan selusin bahan untuk mempraktikkan Royal Spirit dan para penatua dalam keadaan penatua saat ini, tingkat keberhasilan penyulingan Kisuan Yu Soul jiwa harus lebih dari 60%. Ye Yuan diam-diam menawarkan sebuah pujian, dan Tianfeng adalah wajah merah, kursi ini adalah Danwang. Jika Anda tidak membiarkan guru memberi Anda teknik dan pengalaman pemurnian, saya takut tidak mungkin untuk memulai dengan begitu cepat. Ye Yuan menunjuk dari samping, tentu saja, dengan nama Tuan. Ye Yuan tersenyum dan tidak menjelaskan banyak. Alih-alih, dia berkata, ketika Anda menabrak besi, para penatua akan mengambil obat untuk memulihkan kekuatan mereka. Mari kita lihat dan biarkan 7 Suan Yusen menyaringnya dengan sukses. Awalnya, Tianfeng masih penuh percaya diri, tetapi begitu dia mendengar bahwa sistem pemurnian Kisuan Yudian dan dia tidak bisa membantu tetapi menderita karenanya. Apakah itu disempurnakan sekarang? Hanya ada satu bahan, apakah Anda harus terbiasa dengan Yusen dan saat ini, Tianfeng masih memiliki keagungan para tetua, tetapi seperti anak kecil yang khawatir apakah ia bisa makan gula. Dalam hal apakah atau tidak untuk memperbaiki ini, wajar saja kalau Ye Yuan yang paling banyak bicara. Jiwa penatua kekaisaran dari para penatua telah sangat terampil, dan telah melewati periode promosi tercepat. Jika pemurnian, itu tidak akan banyak berpengaruh. Tapi Anda baru saja memperbaiki selusin tungku. Yukin dan, dalam keadaan panas tangan, begitu dia beristirahat, sulit untuk menemukan perasaan ini lagi. Jadi saya pikir, lebih baik untuk memperbaiki sekarang. Ye Yuan menyarankan. Tianfeng mendengar banyak keterikatan untuk sementara waktu, dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, berolahraga adalah pisau, menyusut masih menjadi pisau. Lakukan saja. Setelah itu, Tianfeng menelan beberapa ramuan obat dan mulai bermeditasi. Di masa lalu, Tianfeng tidak pernah bisa mendengarkan kata-kata dari generasi yang lebih muda, tetapi dalam 2 hari terakhir Ye Yuan telah menaklukkannya dengan pengetahuannya yang mendalam. Bahkan jika sebagian besar kata-kata Ye Yuan didasarkan pada mulut, Tuan, Gao Ming, yang terungkap di antara kalimatnya, Tianfeng sangat terasa. Tuannya sangat kuat dan para murid sama kuatnya. Setelah 2 jam, Tianfeng akan menyesuaikan keadaan dengan yang terbaik. Dapat menjadi satu-satunya Danwang dari Sekte Yunyun, dan ketegasan pikiran Tianfeng secara alami dikatakan. Sekarang dia telah memutuskan untuk memperbaiki 7 jiwa misterius, Tianfeng tidak lagi takut pada ekornya. Wang Hao telah menyiapkan materi, dan Ye Yuan berinisiatif untuk bertindak sebagai asisten, Wang Hao telah menganggur. Pekerjaan persiapan juga sangat penting untuk alkimia. Ye Yuan tidak memandang rendah Wang Hao, tetapi jika dia datang untuk mempersiapkan pekerjaan, tingkat keberhasilannya jelas lebih tinggi. Tidak ada batasan wilayah dalam pekerjaan persiapan, dan Ye Yuan sangat nyaman dalam melakukannya. Metode menggenggam tangan, Ye Yuan kagum di depan kedua orang itu. Ketika dia melihat embrio obat yang hampir sempurna, mata Tianfeng lurus. Benar saja, gurunya adalah guru yang tinggi. Tianfeng berpikir dalam hatinya. Menyuntikkan embrio obat ke dalam tripod obat, telapak tangan Tianfeng memiliki nyala api, dan mereka ingin menyalakan tripod obat. Kering benar-benar panas. Ye Yuan mengatakan nama nyala api. Haha, kupikir kamu tidak tahu bahkan api yang sebenarnya. Ya, apiku adalah kultivasiku, aku sudah akan maju ke api orde keempat. Tianfeng cukup bangga. Oh, para tetua masih menggunakan Yuan saya untuk memperbaikinya, jadi pegang yang lebih besar. Kata Ye Yuan aneh, oh, kamu bahkan punya api Yuan. Sepertinya kamu benar-benar diberkati. Namun, alkimia lebih baik menggunakan api yang kamu kembangkan sendiri. Kamu harus tahu ini. Tianfeng merawat wajah Ye Yuan. Dia agak aneh. Ye Yuan bahkan tidak bisa mengetahui akal sehat ini. Mengapa Anda harus meminta ini? Mungkinkah dikatakan bahwa Yuan Huo Ye Yuan lebih baik dari miliknya sendiri? Bagaimana ini mungkin? Dia adalah lingkungan spiritual, dan dia dapat memiliki api Orde 2, bahkan jika dia kaya. Ye Yuan tidak membuatnya bertanya-tanya untuk berapa lama, mengangguk, aku tentu tahu.
tetapi dengan api Yuan untuk disuling, genggamannya harus lebih besar. Ye Yuan mengulanginya lagi, dan telapak tangannya juga nyala. Tian Feng melihat nyala api kuning pucat dan menarik napas dingin. Wang Hao, yang ada di samping, tampaknya mengenali Yuan Huo Ye Yuan, dan matanya penuh iri. Hei, jaring sandal api. Ini, bagaimana mungkin? Tian Feng mengatakan ada sesuatu yang tidak mulus. Oh, ketika para murid berpartisipasi dalam persidangan tak terbatas di Danwu Lege, mereka kadang-kadang mendapat beberapa peluang, kata Ye Yuan dengan nada meremehkan. Bukannya Ye Yuan ingin pamer, tetapi jika Tian Feng memurnikan dengan api elemen keempat, tingkat keberhasilannya jelas akan lebih besar. Ye Yuan tahu bahwa Tian Feng memiliki api Yuan. Jika dia adalah api Yuan Orde 4, dia tidak akan menyebutkan ini. Akibatnya, Yuan Huo Tian Feng benar-benar tidak memiliki orde keempat. Jika Tian Feng memiliki api urutan keempat, api Yuan dengan Ye Yuan benar-benar tidak sebagus miliknya. Tapi urutan ketiga, nilainya benar-benar lebih buruk, belum lagi api sandal yang sesuai dengan alkimia. Tian Feng samar-samar menatap jantung Ye Yuan di jantung api suci telapak tangan untuk waktu yang lama, hanya kemudian menghela nafas. Tentu saja, orang-orang lebih populer daripada orang-orang. Dulu aku bertarung dengan kehidupan lama, aku mendapatkan api ketika aku berada di laut. Anda memiliki semangat lingkungan, sudah ada api sandal jala, ini adalah api magis yang diimpikan oleh apoteker pemurnian. Setelah itu, Tian Feng diam-diam menyingkirkan jantung kering telapak tangan, jelas tidak berniat keluar untuk menawarkan jelek. Ye Yuan telah menatap mata Tian Feng, jika dia serakah, nasib Ye Yuan dan Yu Yunzong akan berhenti di sini. Untungnya, Tian Feng tidak mengecewakannya. Ye Yuan memiliki api sandal jepit, bahkan sudah diketahui oleh Yao Qian. Ini masalah waktu sebelum diteruskan ke Tian Feng, jadi Ye Yuan Cai tidak takut untuk mengeluarkannya. Dalam aturan Sekte Yunyun, ditetapkan bahwa harta para murid yang diperoleh di luar para murid dimiliki oleh para murid itu sendiri, dan yang lain mungkin tidak memaksakan mereka. Jika Anda tidak bisa menggunakannya, Anda bisa menyerahkannya ke Zongmen untuk menebus poin. Jika sebuah sekte secara sewenang-wenang menjarah kesempatan sang murid, itu sama saja dengan membunuh ayam dan mengambil telur. Sekte ini tidak jauh dari kepunahan. Oh, muridnya mendapatkan api Yuan juga kehidupan 9 kematian, kemungkinan kebetulan. Terlalu tua, mari kita mulai. Ye Yuan mengambil hukuman. Tian Feng mengangguk dan bertemu. Ye Yuan memanggil tubuh lotus kayu cendana, dan kemudian obat itu dinyalakan oleh tubuh. Tian Feng mulai menyuling kisuan Royal Soul dan penyempurnaan kisuan Yu Soul dan cukup lancar. Untuk membantu Tian Feng memperbaiki ramuan obat ini, Ye Yuan telah membuat persiapan yang sempurna, dan bahkan api suci bersih telah digunakan. Jika Tian Feng masih tidak bisa memperbaikinya, ia juga dapat menemukan sepotong tahu untuk membunuhnya. Ketika Feng mengambil ketujuh Suan Yusen dan di tangannya, dia gemetar karena kegembiraan, dan hampir menyelipkan obat itu ke tanah. Hahaha, aku akhirnya disempurnakan menjadi 7 roh misterius. Itu adalah Tuhan memberkati Tian Fengku, Tuhan memberkati aku Yu Yunzong. Ketika Tian Feng berbicara, seluruh wajahnya bergetar. Selama lebih dari 1 dekade, seluruh pikiran Tian Feng telah ditempatkan pada obat ini, tetapi tidak ada yang terjadi. Tian Feng secara alami mengerti saat ini bahwa jika Ye Yuan tidak muncul, kisuan Yudian dan tidak boleh disempurnakan, dan dia tidak akan pernah bisa memasuki kehidupan ini lagi. Sekarang ramuan obat telah dimurnikan, bagaimana Tian Feng tidak bersemangat? Selamat kepada Master, permintaan 13 tahun akhirnya terbayar. Kata-kata Wang Hao juga memiliki vibrato, dan bahkan beberapa rengekan, tampaknya dia juga cukup tersentuh. Wang Hao telah bersama Tian Feng selama 5 atau 6 tahun. Dalam 5 atau 6 tahun terakhir, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kisuan Yusen dan berapa banyak penderitaan yang dia derita selama periode itu, berapa banyak yang dia derita, hanya dia yang tahu. Tentu saja, Wang Hao adalah orang yang pengertian. Dia tahu rasa sakit dan tekanan di hati Tian Feng, jadi dia telah bekerja keras. Sekarang kisuan Yusen dan akhirnya memurnikan, dan hati Wang Hao dipenuhi dengan perasaan kesulitan. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Ye Yuan, hatinya penuh kekaguman. Ya, itu adalah jantung kekaguman. Perasaan ini, dia dulu hanya punya Tian Feng. Ye Yuan memiliki sarana pengetahuan pada usia muda, itu benar-benar terlalu buruk. Awalnya,
Wang Hao masih agak puas diri di Zhongmen. Kesombongan di hatinya dipoles dan kejam. Ini jenius yang sebenarnya. Ye Yuan juga maju ke depan dan memberi selamat kepadanya, selamat kepada para tetua atas permintaan mereka. Tian Feng kembali ke dunia nyata dari kegembiraan, menyaksikan Ye Yuan menghela nafas. Ye Yuan, kursi ini dapat memperbaiki 7 Suan Yudian dan, itu adalah kreditmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahan obat disiapkan oleh Zhongmen. Ramuan obat dibuat oleh para penatua. Bagaimana kamu Yuan berani mengambil pahala? Jika kamu memiliki pahala, itu adalah jasa meminjamkan api Yuan. Ya, ya. Permukaan Tian Feng tidak mengungkapkan apa-apa, tapi hati itu diam-diam bertepuk tangan. Ye Yuan tidak memiliki ketegaran yang harus dimiliki oleh orang-orang muda, dan dia tidak bangga dengan kemampuannya. Melihat ekspresi Ye Yuan, tampaknya telah melakukan hal kecil yang sepele. Ini bukan dada yang bisa dimiliki oleh orang muda biasa. Tentu saja, Tian Feng tidak tahu bahwa ini benar-benar masalah sepele bagi Ye Yuan. Haha, Ye Yuan, kamu tidak perlu menonjolkan diri. Kamu tidak punya kredit. Aku mengerti ini dalam hatiku. Dalam hal ini, kamu memiliki kasih karunia orang tua, dan kamu memiliki kebaikan yang sama denganku, dan orang tua itu akan mengingatnya dalam hatiku. Membawa para penatua dari semua gereja ke aula utama persidangan, saya memiliki sesuatu untuk diumumkan. Tian Feng tiba-tiba berkata kepada Wang. Aula Dewan Perwakilan adalah tempat Ye Yuan melakukan 3 persidangan. Pada saat ini, ada banyak diskusi di aula, yang seperti rumah teh. Sun tua-tua, Anda tahu bahwa para tua-tua tiba-tiba memanggil kami, mengapa? Si penatua Sun juga wajah tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya tahu? Para penatua telah meminta Zhongmen selama bertahun-tahun dan telah mempelajari Kisuan Yudian dan... Hei, Anda mengatakan bahwa ia memanggil kami, apakah itu karena Kisuan? Sudahkah jiwa disempurnakan? Hah, bagaimana mungkin? Kisuan Yuding dan yang telah kau dan aku pelajari, berapa banyak ramuan yang tidak bisa disuling. Dan Fang ini adalah penghasilan tak disengaja dari leluhur Ouyang. Orang tuanya adalah dan senior, bahkan ia harus menebus tidak ada, bagaimana para tetua bisa menyelesaikan. Itu juga benar, tetapi saya mendengar bahwa para penatua telah mengembangkan bahan obat untuk melengkapi Dan Fang. Tampaknya kepercayaan diri sangat baik. Mungkin dia benar-benar berhasil dalam pemurnian. Penatua yang lain tercengang dan tertawa, haha, cucu tua, Anda benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar jendela. Saya mendengar tentang apa yang Anda katakan, tetapi para penatua telah menggoreng kompor beberapa kali, Anda berkata bisakah Anda memperbaikinya? Setelah itu, para tetua Sun juga tampak kosong dan menggelengkan kepala. Sebenarnya, para tetua ini juga tidak puas dengan daya tarik Tian Feng pada 7 roh misterius, tetapi posisi Tian Feng di Zhongmen terlalu tinggi, dan dengan dukungan dari para penguasa, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Anda harus tahu bahwa Tian Feng memurnikan Kisuan Yudian dan, biayanya semua bisa menjadi bahan keempat. Materi orde keempat juga sangat berharga bagi Yu Yunzong. Selama bertahun-tahun, Tian Feng telah menghabiskan begitu banyak tenaga kerja dan sumber daya material untuk menyuling ramuan obat ini, tetapi belum berhasil. Untuk mengatakan bahwa para penatua ini tidak memiliki keluhan, itu juga tidak realistis. Karena ini, Tian Feng akan menderita dari kehilangan sebelumnya, dan dia tidak akan pernah berani untuk memulai pemurnian. Ketika semua orang berada dalam kabut, Tian Feng dan Luo Qingfeng berjalan ke aula dengan senyum dan senyum, diikuti oleh 2 orang muda. Satu adalah Wang Hao dan yang lainnya adalah Ye Yuan. Ketika para tetua melihat Ye Yuan, mereka semua canggung. Berapa hari tidak melihat, Ye Yuan dan para tetua tua-tua bercampur. Terutama Yao Qian, dia awalnya mencari keponakan Ye Yuan, tapi dia tidak berharap Ye Yuan lebih dekat dengan para tetua. Jika hubungan umum itu baik, jika ia diterima sebagai murid oleh para penatua, ia akan menjadi lebih buruk. Memikirkan hal ini, Yao Qian tidak bisa tidak merasa terganggu. Barang-barangnya telah menjadi bahan tertawaan di antara para penatua, tetapi mereka bahkan tidak bisa keluar darinya. Dia hanya berdoa sekarang, dan Ye Yuan tidak ada hubungannya dengan para penatua. 4 orang datang ke pusat aula utama, Tian Feng duduk di posisi utama, Luo Qingfeng mengambil kursi kedua, Ye Yuan dan Wang Hao berdiri di belakang. Hari ini, kita memiliki 2 hal penting untuk diumumkan. Hal pertama adalah memulai besok,
aku akan menutup kematianku. Suara Tianfeng jatuh, dan itu adalah bisikan. Namun, Ouyang Yu bereaksi sangat cepat dan berkata, Paman Si, kan? Hahaha, atau Ouyang, monyet kecilmu bereaksi cepat. Tianfeng tersenyum tulus, tetapi gelarnya untuk Ouyang Yu, sehingga para tetua tidak bisa membantu tetapi. Ouyang Yu adalah melihat. Ouyang Yu memiliki status yang sangat tinggi di Zhongmen, dan hanya Tianfeng yang berani memanggilnya monyet kecil. Ya, saya pikir semua orang tahu bahwa kursi ini telah dikhususkan untuk mempelajari Qisuan Yudian dan selama lebih dari 10 tahun. Huang Tian terbayar, dan hari ini saya akhirnya membiarkan kursi ini mendapatkan apa yang saya inginkan, dan saya akan memperbaiki 7 roh misterius ini. Tianfeng jelas dalam suasana hati yang baik, dan pidatonya penuh dengan kemarahan. Ketika ini dikatakan, berikut ini semua kejutan dan selamat. Tianfeng tersenyum dan menerima ucapan selamat dari semua orang. Ketika semua orang tenang, dia berkata, hal kedua yang diumumkan di kursi ini adalah bahwa Li Yeyuan adalah wakil Dantang. Penuh keheningan, penunjukan Tianfeng datang terlalu tiba-tiba. Semua orang tidak siap, termasuk Tuan Luo Qingfeng di sebelahnya. Sebagai penatua Zhongmen, Tianfeng bahkan memiliki hak untuk menghapuskan kedaulatan, belum lagi seorang wakil. Ye Yuan juga tidak siap dan disia-siakan oleh penunjukan ini. Keheningan berlangsung sekitar 10 menit, dan akhirnya seseorang menentangnya. Hal pertama yang menentangnya adalah Ling Xiaotian, Paman Si, Ye Yuan hanyalah seorang murid yang baru saja memulai. Meskipun dia memiliki beberapa bakat di Dandao, dia tiba-tiba menjadi wakil, apakah itu sedikit ceroboh? Yah, apa maksudmu? Aku sudah tua dan bodoh, dan orang-orang tidak jelas. Tianfeng mengerutkan kening. Ini agak berat, dia ingin langsung menekan suara oposisi. Ling Tian adalah wajah mati, tetapi wajahnya masih agak jelek. Jangan berani memecahkan langit. Melanggar langit hanya masalah fakta. Ling Broken jelas marah. Pada saat ini, Ouyang Yu juga berdiri, Sisu, Ye Yuan Cai adalah yang kedua dari roh, guru dan utama, Hedehe dapat menjadi wakil. Kedua pemimpin gereja berdiri dan menentangnya. Keberanian semua orang kuat, dan mereka semua menentangnya. Terutama Ouyang Ming dan Yao Qian, keduanya adalah yang paling gembira. Di antara para penatua ini, sebenarnya ada banyak orang yang tidak nyaman dengan sikap Ye Yuan sebelumnya. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan, seorang pemuda, berbakat, tetapi dia terlalu bodoh dan terlalu sombong. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat sebagai wakil? Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa Ye Yuan masih terlalu muda, dan kualifikasinya terlalu dangkal. Seorang remaja menunggangi para penatua ini. Bagaimana seharusnya mereka di masa depan? Ratusan orang tua ini, lihat Ye Yuan juga dengan hormat meneriakkan, wakil ketua. Bagaimana itu mungkin? Suasana hati Tianfeng yang baik hancur dan hancur. Tentu saja, dia tahu bahwa pengangkatan Ye Yuan sebagai wakil kepala agak canggung, tetapi dia tahu bahwa level Ye Yuan sudah cukup untuk mengambil posisi ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia dan Ye Yuan telah melakukan banyak pertukaran. Meskipun Ye Yuan telah menjadi murid-muridnya, kata-katanya sangat ditekan, tetapi dia masih secara tidak sadar mengungkapkan pengetahuannya yang mendalam di Dandao. Hal-hal yang Ye Yuan katakan jauh di luar jangkauan Dansi, bahkan di luar lingkup Raja Kuasi dan dia datang untuk menjadi wakil, benar-benar mampu. Tianfeng bahkan memiliki perasaan bahwa Ye Yuan hanya tidak dapat memperbaiki solusi urutan ketiga dan kuasi keempat karena ranahnya tidak cukup. Jika ranah Ye Yuan sudah mencukupi, memperbaiki solusi urutan ketiga dan kuasi keempat akan mudah. Selain itu, Tianfeng memiliki pertimbangan lain. Menggunakan kembali Ye Yuan juga menunjukkan bahwa Zhongmen menganggap penting baginya. Ini pasti baik untuk Master Misterius yang telah menyerahkan Ye Yuan. Tuan Ye Yuan haruslah kehadiran Kaisar dan bahkan mungkin seorang Kaisar dan senior. Seperti Ouyang Tuotian, kehadiran seperti itu, bahkan jika hanya sedikit perawatan Yunyun kecil, dapat bermanfaat bagi Zhongmen. Para idiot ini tidak mengerti apa-apa, dan mereka menentangnya. Tianfeng bahkan lebih marah. Hei, telapak tangan Tianfeng difoto di atas meja kopi di sebelah kursi Taisi, dan Tesuan Mumu yang keras dan tidak biasa tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Ketika saya melihat adegan ini, semua orang terkejut, jelas bahwa para tetua benar-benar marah. Mata Tianfeng menjauh dari wajah semua orang, dan para penatua tidak berani menatapnya. Bagus,
Sangat bagus. Aku sudah dalam keadaan setengah tertutup selama lebih dari 1 dekade. Sepertinya terlalu lama untuk keluar. Tidak ada yang menganggap serius ayahku. Hari ini aku akan membunuh Ye Yuan sebagai wakilnya siapa yang berani menentangnya dan mengusir sekte itu. Tian Feng langsung mengorbankan si pembunuh. Ketika Tian Feng mengatakan ini, semua orang langsung terpana. Sebenarnya, ini benar-benar seperti kata Tian Feng bahwa dia belum keluar terlalu lama. Jadi semua orang agak menghina pikirannya. Mereka baru saja bergegas untuk sementara waktu, dan secara naluriah merasa bahwa seorang bocah lelaki dengan lingkungan spiritual adalah wakil dari Dantang, dan itu terlalu lucu. Namun, mereka tidak berharap bahwa para penatua harus meninggalkan para penatua dari tembok karena Ye Yuan. Pada saat ini, Luo Qingfeng, yang telah terdiam beberapa saat, akhirnya berdiri. Kata-kata Tian Feng sudah mengatakan hal ini, dan dia tidak bisa mengatakannya lagi. Aku tidak tahu mengapa paman akan mengatur Ye Yuan. Luo Qingfeng bertanya dengan hormat. Melihat Luo Qingfeng bertanya, Tian Feng agak cemberut. Shen Sheng berkata, apakah Anda semua tahu misi 9 tingkat dari kursi ini di Paviliun Lansing? Tentu saja, tugas yang Sisu lepaskan adalah untuk menyelesaikan 7 jiwa Suan Yudan, kata Luo Qingfeng. Tian Feng mengangguk, faktanya, kursi ini dapat memperbaiki 7 Suan Yudian dan, terima kasih kepada Ye Yuan untuk mengisi Danfang. Dan dalam proses pemurnian, Ye Yuan juga melakukan upaya besar. Tentu saja, ini bukan hal utama. Hal yang paling penting adalah bahwa saya telah mendapatkan Danfang dari roh obat tingkat 4 dari Ye Yuan, yang berarti bahwa Anda akan menjadi penerima manfaat dari Danfang ini di masa depan. Anda berkata, Ye Yuan kapan wakil ketua ini? Baiklah. Luo Qingfeng mendengar kata-kata itu dan berkata, ada benda ini. Kamu Yuan telah menyelesaikan Danfang. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah guru dan utama. Ya, apa yang baru saja dia keluarkan hanyalah roh asli dan Danfang, tapi itu hanya obat kelas 1. 7 Suan Yusen dan adalah ramuan obat Orde 4. Benarkah Ye Yuan ini benar-benar master? Dan Yusen dan urutan keempat, nama ini sangat mirip dengan Kisuan Yudian dan, benarkah? Apakah kita semua memiliki kesempatan untuk menerobos? Semua tua-tua tidak bisa dijelaskan, dan seorang guru SMP dan menyelesaikan pengobatan tingkat 4, yang luar biasa. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa benar-benar ada tuan yang kuat di belakang Ye Yuan. Tapi yang mereka pedulikan bukan ini, mereka peduli dengan Royal Soul dan tidak ada yang bisa menghentikan godaan terobosan. Dalam hal ini, aku tidak punya pendapat. Luo Qingfeng berpikir untuk waktu yang lama, masih berkata, saya juga setuju. Xiao Jian membuat pernyataan pertamanya. Sepotong oposisi berubah menjadi sepotong persetujuan. Wajah Yao Qian jelek, dan tubuh Ye Yuan telah berubah, dan dia benar-benar mengendarai kepalanya. Setelah memikirkan Ye Yuan Zeng untuk membiarkannya pergi bekerja, Yao Qian sama menjijikkannya dengan memakan lalat. Yao Qian ingin berteriak, saya tidak setuju, tetapi haknya untuk berbicara terlalu lemah pada kesempatan ini. Dan Tian Feng berkata, siapapun yang berani menentang, langsung mengusir sekte ini. Yao Qian harus menelan keempat kata ini ke dalam perutnya dan membusuk. Situasi keseluruhan telah diperbaiki, dan wajah Tian Feng sedikit lebih baik. Dalam hal ini, mulai hari ini, Ye Yuan adalah lambat. Tian Feng mengatakan setengah dari kata-kata itu, tetapi terganggu oleh Ye Yuan. Yah, Ye Yuan, apa yang akan kamu katakan? Tian Feng bertanya-tanya. Ye Yuan berdiri dan memberikan hadiah kepada Tian Feng dan Luo Qingfeng. Dia perlahan berkata, para penatua, para penguasa, posisi wakil, aku tidak bisa. Segalanya berubah tak terduga lagi. Ye Yuan adalah pestanya, dan dia menolak penunjukan para tetua. Banyak hal telah diputarbalikkan dan diputarbalikkan, dan para penatua agak bingung. Ye Yuan, apakah kamu khawatir kamu tidak bisa hidup dengan anak-anak ini? Jangan khawatir, ini aku, tidak ada yang berani tidak mendengarkanmu. Tian Feng tidak mengharapkan Ye Yuan berbicara, tetapi dia dengan cepat menyadari apa yang Ye Yuan khawatirkan. Ye Yuan Dao, bukan karena alasan ini. Para murid ingin mengucapkan terima kasih kepada para penatua atas cinta mereka. Itu hanya posisi wakil ini, dan para murid tidak dapat menerimanya. Tian Feng berkata, mengapa ini? Murid itu memasuki Zhongmen, untuk mengasah seni bela diri,
jadi dia memasuki seni bela diri. Kekuatan muridnya rendah, dan dia masih memikirkan tentang seni bela diri saudara tingkat yang lebih tinggi dan lebih rendah. Begitu dia mengambil posisi pangeran, di masa depan, saya ingin berbicara dengan saudara-saudari lain tentang seni bela diri. Ye Yuan mengatakan alasan untuk membuat semua orang tak terduga. Ini, bakatmu di Dandao sangat luar biasa, terlalu boros untuk mengambil seni bela diri. Seru Tianfeng. Apoteker pemurnian hanya bisa melakukan latihan Yuan Li, dan tidak perlu berurusan dengan kekuatan tempur. Untuk militer, Yuan Li hanyalah dasar untuk mengerahkan kekuatan tempur. Yang harus mereka lakukan adalah memaksimalkan efektivitas tempur mereka. Tianfeng sendiri adalah seorang apoteker penyulingan. Melihat Ye Yuan begitu kuat pada Dandao, tentu saja dia ingin dia pergi ke Dan. Seperti semua orang tahu, Dandao Ye Yuan telah mencapai puncaknya. Terima kasih kepada para tetua untuk meningkatkan cinta, tetapi bagiku sekarang, seni bela diri masih lebih penting, berharap para tetua akan sempurna. Ye Yuan Qi memotong. Melihat Ye Yuan bersikeras tentang ini, wajah Tianfeng memancarkan sentuhan ketidakberdayaan, tetapi dia berkata, jika ini masalahnya, saya akan menyerah. Namun, saya masih ingin memberi Anda nama untuk para tetua. Di Dantang, status Anda tidak kurang dari mereka. Setelah mendengarkan ini, perasaan Yao Qian menjadi lebih baik telah kembali ke keadaan semula. Yang disebut sesepuh nama tidak bisa peduli dengan urusan Dantang, tetapi mereka dapat menikmati perawatan para tetua, cukup banyak uang. Dengan kata lain, selama Ye Yuan mengambil alih janji, dia bisa duduk di tingkat yang sama dengan Yao Qianping. Saya pikir dia masih memimpin sebelum mayoritas bulan, dan dia berencana pergi ke Zhongmen. Pada saat itu, dia juga mengatakan bahwa posisi murid inti Ye Yuan Lian tidak dapat diselamatkan. Namun, setelah setengah bulan, Ye Yuan mengubah tubuhnya dan benar-benar duduk bersamanya. Itu benar-benar perasaan dipukuli berhadapan muka. Pengingat, tolak, kurung siku buka petik 2. Yao Qian tidak mendengarkan hati, dan Ye Yuan Lian menolak untuk mengambil posisi sesepuh ini. Karena para penatua begitu gembira, maka baiklah, aku akan mengambil alih para penatua. Tapi aku berharap bahwa Zhongmen tidak boleh mengumumkan identitasku, juga aku tidak memiliki perlakuan khusus untukku, biarkan aku menjadi murid normal. Berlatih. Kenyataannya kejam, dan Ye Yuan telah mengambil alih penunjukan itu. Ye Yuan tahu bahwa para tetua memiliki banyak keuntungan. Pokoknya, mereka hanya sebuah nama. Kenapa tidak? Di Yuyunzong, para tetua memiliki banyak tanggung jawab dan banyak hak istimewa. Ye Yuan, penatua yang bernama, tidak harus melakukan tugasnya. Dia tidak bisa melakukan lingkungan spiritual, tetapi dia dapat menikmati hak istimewa. Si bodoh tidak melakukannya. Gagasan Tianfeng, Ye Yuan, juga menebak beberapa poin, dan dia tidak akan menyerah pada deputi. Waktu Ye Yuan sangat berharga, tetapi saya tidak ingin menyia-nyiakannya untuk urusan Zhongmen. Tapi nama ini lebih tua, dia tidak memiliki beban psikologis. Haha, kamu berjanji, kalau tidak aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. King Feng, aku akan membuat tanda penatua untuk Ye Yuan, dan aku tidak akan mengumumkannya kepada murid-muridku. Tianfeng melihat Ye Yuan berjanji untuk turun. Ini juga melegakan. Luo Qingfeng seharusnya memiliki, ya, dan matanya memandang Ye Yuan cukup rumit. Dalam semangat lingkungan untuk mempromosikan para penatua Zhongmen, Ye Yuan adalah Yi Fes pertama dari leluhur-leluhur celestial. Luo Qingfeng juga orang yang pintar, dia juga menebak arti kata Tianfeng, tidak ada pendapat tentang ini. Untuk Zhongmen yang jatuh, mereka terlalu ingin menjadi kuat. Tianfeng menyapu kerumunan dan melihat bahwa banyak orang memiliki wajah yang tidak menyenangkan dan mencibir di bawah hati mereka. Setelah mundur dari kursi ini, King Feng memimpin situasi keseluruhan, dan dia dibantu oleh kehidupan yang baik. Jika ada masalah pada Dandao, kamu dapat berkomunikasi dengan Ye Yuan, dan aku yakin dia tidak akan mengecewakanmu. Tianfeng tidak bergerak kata sensual. Ye Yuanyi mendengarkan keringat, tetapi saat ini dia tidak pandai. Orang tua ini tidak membenci dirinya sendiri. Para penatua Wutang masih baik-baik saja, dan permusuhan mendalam dari para penatua Dantang sangat jelas. Benar saja, suara Tianfeng jatuh, dan Ye Yuan tiba-tiba merasakan perang yang kuat. Para tetua Dantang dipenuhi dengan kemarahan, tetapi mereka tidak berani berbicara. Jika mata bisa membunuh, Ye Yuan telah terbunuh beberapa kali saat ini.
Seorang guru junior dan para tetua sesepuh sebenarnya membandingkannya dengan para tetua, ini konyol. Selain itu, meskipun para penatua berbicara tentang komunikasi, pada kenyataannya, semua orang telah mendengar bahwa itu adalah instruksi. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar melengkapi Dan Fang dari Kisuan Yudian dan, pastilah kucing itu bertemu tikus mati, dan kebetulan mengenal Dan Fang ini. Untuk mengatakan seberapa tinggi level Ye Yuan, mereka tidak akan terbunuh ketika mereka mati. Ada master yang kuat di belakang Ye Yuan, dan itu normal untuk melafalkan Dan Fang yang lebih maju. Tapi dia hanya remaja, seberapa dalam dia bisa mengerti Dandao. Di aula acara Dantang, sekelompok tetua mengepung Ouyang Yu, dan beberapa orang mendapatkan leher merah. Pemiliknya, aku benar-benar tidak bisa menelan napas ini. Pria tua itu telah berkonsentrasi pada Dandao selama lebih dari 150 tahun. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia fasih dalam pengobatan dan, tetapi dia tidak dapat dibandingkan dengan boneka remaja. Ya, para penatua bersikeras bahwa Ye Yuan harus menjadi penatua nama ini. Aku tidak punya pendapat, tapi mari kita semua meminta nasihat padanya. Apakah ini terlalu berlebihan? Para tetua penatua jelas-jelas memandang rendah Dantang kita. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia sendiri juga seorang Dantang yang pergi. Bagaimana kita bisa menurunkan Dantang kita? Bisakah kita mengatakan bahwa ada begitu banyak calon raja di sini yang tidak dapat kita bandingkan dengan dia? Guru SMP dan aku ingin menantangnya. Ya, aku harus menantangnya. Aku harus melihat apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Aku juga pergi. Semua orang berbicara, dan Ouyang Yu mengatakan bahwa dia besar. Namun, para penatua ini benar-benar mengatakan bahwa dia pergi ke hatinya. Meskipun Tian Feng tidak menyebutkan nama dia jelas termasuk dia. Ouyang Yu adalah pemilik gereja Dantang dan apoteker penyulingan terkuat di Dantang. Ia dapat membeli ranah dan uang dalam 1 langkah. Tentu saja, langkah ini adalah Scorpio untuknya. Kehadiran seperti itu, tetapi juga menerima bimbingan Ye Yuan, seorang guru junior dan benar-benar lelucon. Ouyang Yu melirik para tetua dan tersenyum, aku belum mendengar apa-apa. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Para penatua menghela napas lega, dan mereka segera menunjukkan senyum. Cao Yun adalah yang kelima dari penatua Dantang. Dia hanya menerobos ranah Raja Kuasi dan senior tahun lalu. Sebagai kekuatan baru bagi Dantang yang muda dan kuat, ia memiliki status yang sangat tinggi di Dantang dan dianggap sebagai kandidat kuat untuk Master Dantang berikutnya. Sebaliknya, Yao Qianzi juga merupakan penatua Dantang, tetapi itu adalah kerumunan yang paling tidak dihargai. Paling-paling, itu adalah peran tugas. Kalau tidak, ia akan dikirim ke negara Qin dan tidak akan mengirimnya untuk pergi. Usia tua, alam rendah, memiliki potensi yang sangat besar, dan sulit untuk membuat terobosan dalam kehidupan ini. Cao Yun, sebagai perwakilan dari pasukan baru, adalah salah satu orang yang paling tidak yakin untuk menjadi penatua yang terkenal. Di depan Ouyang Yu, Cao Yun adalah salah satu orang yang paling kejam. Ouyang Yu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tampaknya itu adalah default untuk datang ke Ye Yuan untuk berkomunikasi dan bertukar. Beberapa penatua paling galak menyimpulkan, dan akhirnya Cao Yun mengajukan diri untuk menantang Ye Yuan. Cao Yun adalah figur bintang di antara para tetua Dantang. Sosoknya muncul di kam tanah dan segera para murid mengenalinya. Murid Liming telah melihat penatua Cao Yun. Seorang murid Ling Sui penuh hormat dan sopan. Ada beberapa sombong kecil di hati Cao Yun, tetapi wajahnya megah. Ya, Anda benar, Ye Yuan tinggal di sini. Li Mingyi berkata, kamu Yuan. Nama ini aneh, apakah ini murid baru? Ya, sepertinya ada murid baru beberapa hari yang lalu, dan adik lelaki dari saudara itu telah terluka. Kali ini giliran Cao Yun, mengerutkan kening, saya harus bertarung dengan orang lain sejak awal. Benar-benar master yang dapat menyebabkan masalah. Ketika Li Ming melihat Cao Yun mengerutkan kening, dia secara naluriah berpikir bahwa itu terlalu merepotkan untuk datang. Dia dengan cepat berkata, Ye Yuan tinggal di halaman ke-72 di sana. Aku akan memanggilnya untuk bertemu Cao Yun. Para tetua datang ke Ye Yuan secara pribadi. Sebagai seorang murid, tentu saja, mereka harus pergi keluar untuk bertemu. Setelah berbicara, Cao Yun berjanji, dan berlari ke halaman pada tanggal 72. Cao Yun awalnya ingin menghentikan Li Ming,
memikirkannya atau melupakannya. Meskipun nama Ye Yuan sebagai penatua telah turun, konsep tetua masih sulit untuk diubah. Dalam pikiran bawah sadar Shao Yun, saya masih merasa bahwa Ye Yuan harus keluar untuk bertemu dengannya. Titik. Li Ming memanggil pintu Ye Yuan Courtyard, dan pintunya hijau. Gadis, aku mencari Ye Yuan. Melihat bahwa seorang wanita cantik membuka pintu, Li Ming sangat sopan. Anak-anak hijau melihat wajah orang ini, secara naluriah ingin memblokir drive. Tuan muda sedang beristirahat, tidak tahu apa yang saudara lakukan. Li Ming rupanya mendengar alasan itu, dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apakah kamu beristirahat? Maka aku akan membangunkan Ye Yuan. Dan aku akan mengatakan bahwa 3 tetua dantang, Shao Yun, akan datang, lepaskan dia. Li Ming takut luar tidak tahu berat Shao Yun, dan menambahkan kalimat lain, penatua Shao Yun adalah calon penguasa dantang berikutnya, statusnya luar biasa, Anda tidak boleh lamban. Benar saja, anak hijau itu mengubah wajahnya. Dia telah berada di Yunyunzong selama beberapa waktu, dan dia memiliki pemahaman umum tentang pola Yunyunzong. Nama gereja Dantang jelas merupakan orang besar di Yunyunzong, bahkan jika itu adalah Dantang Tang masa depan. Anak-anak hijau tidak berani mengabaikan, segera masuk dan melaporkan. Ye Yuanyi mendengarkan seperti apa masa depan gereja Dantang, alisnya tidak bisa tidak keriput, mencari masalah begitu cepat datang. Namun, apakah skor ini agak besar? Semua orang adalah penatua, apakah Anda ingin menjemputnya di pintu? Nama tuan masa depan berguna bagi orang lain, dan Ye Yuan dapat digunakan. Para tetua Dantang, di mata Ye Yuan, semuanya terak, belum lagi bahwa mereka tidak kurang dari identitasnya. Anda harus tahu bahwa Tian Feng telah menjadikannya wakil pada awalnya, dan pihak lain begitu bodoh. Green, kamu pergi untuk memberitahunya bahwa tuan muda ini sedang sibuk berlatih. Ketika aku tidak menunggu, aku tidak punya waktu untuk pergi keluar untuk bertemu. Ye Yuan mendengarkan setelah pingsan. Greener terkejut, tetapi saudara itu mengatakan bahwa status penatua ini sangat tinggi, jadi apakah itu tidak menyinggung orang? Ye Yuan menutup mata, orang-orang selalu mencari masalah, bahkan jika saya pergi untuk bertemu dengannya atau menemukan masalah, apa hubungan antara menyinggung dan dosa? Anak-anak hijau berkata, bagaimana tuan muda tahu bahwa dia mencari masalah? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tuan muda Anda tahu segalanya. Oh, pergi, katakan itu. Ye Yuan tidak memberitahu Green bahwa dia adalah sesepuh yang terkenal. Bagi Ye Yuan, ini sama sekali bukan masalah. Greener tidak pernah melanggar kata-kata Ye Yuan, karena Ye Yuan mengatakan ini, dia pasti punya niat, jadi dia kembali ke pintu dan menyampaikan kata-kata Ye Yuan kepada Li Ming. Li Ming mendengar ini dan hampir tidak menyebutnya. Bahkan jika Anda menggunakan dalih, jangan menggunakannya dengan jelas. Li Ming Deng menatap anak hijau dengan mata besar dan mengkonfirmasi, kamu benar-benar memberitahu tuan mudamu, apakah Shao Yun, yang lebih tua, datang kepadanya. Anak hijau memiliki hati nurani yang bersalah, tetapi masih mengangguk, ya, saya sudah memberitahunya, tetapi keluarga kami benar-benar sibuk berlatih. Setelah itu, Greener membanting pintu. Li Mingqi ada di sana, dan dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Daun ini terlalu sombong, kan? Bahkan wajah para tetua Lian dan Tang tidak membeli. Tetua Shao Yun awalnya suka mencari kecemburuan, Ye Yuan masih bersikap seperti ini, dan ini bisa mati. Tidak ada yang lebih baik dengan para tetua dantang, pikir Li Ming. Dengan sedikit ketidakbahagiaan, Li Ming kembali ke sisi Shao Yun dan melaporkan kejadian tadi. Tentu saja, ada sedikit barang pribadi di tengah. Benar saja, Shao Yunyi sangat marah dan bergegas ke halaman pada tanggal 72. Hei, Ye Yuan, kamu memberi penatua ini. Aku tahu kamu tidak berlatih. Shao Yun berkata dengan keras. Tidak ada yang merespons. Shao Yun sangat marah sehingga dia akan meledak. Dia berada di posisi tinggi di Zhongmen. Hari ini, dia datang untuk menemukan murid inti Wutang yang benar-benar makan pintu tertutup. Karena suaranya yang luar biasa, ia telah menarik banyak murid untuk datang kepada para penonton. Jika pintu hari ini untuk keluarga tidak bisa diketuk terbuka, maka wajahnya bisa hilang. Wajah Shao Yun sudah hitam seperti dasar panci. Shen Sheng berkata, saya menghitung 1 atau 2, jika Anda tidak membuka pintu lagi, sesepuh ini telah menghancurkan halaman Anda. 1. Shao Yun menunggu saat menghitung bunga dan tidak menanggapi.
2. Masih tidak ada jawaban. Keberanian Ye Yuan ini terlalu gemuk. Itu adalah tetua Shao Yun. Yang lain tidak siap untuk datang kepadanya. Ye Yuan benar-benar berani membiarkannya makan pintu tertutup. Hei, ini adalah ritme disapu keluar dari rumah. Shao Yun adalah kandidat yang kuat untuk gereja Dantang berikutnya, dan dia telah menyinggung dia dan ada orang lain yang bisa bercampur dalam Zhongmen. Terakhir kali aku melihat Ye Yuan memukul Zheng Yu, aku juga merasa bahwa anak ini adalah bakat pribadi. Tapi sekarang tampaknya pria ini adalah seorang gadis. Siapa yang tersinggung? Apakah salah jika menyinggung sesepuh Shao Yun? Aku akan menghitung 3 sekarang. Apakah kamu mengatakan bahwa tetua Shao Yuan akan membuat kemarahan Ye Yuan? Ada banyak pembicaraan tentang para murid, jadi itu pemandangan yang langka untuk dilihat. Benar-benar tidak boleh dilewatkan. Shao Yun menghitamkan wajahnya, menggigit giginya dan berteriak, 3. Masih tidak ada jawaban. Bagus. Sangat bagus. Sungguh penatua ini adalah udara. Aku ingin melihat, menghancurkan rumahmu, bagaimana kamu mengecilkan kura-kura. Shao Yun mengertakkan gigi. Setelah itu, Shao Yun mengumpulkan sejumlah besar kekuatan, memaksa para penonton untuk mundur. Sangat penting untuk menghancurkan rumah Ye Fang menjadi terang. Melihat bahwa Shao Yun telah mengumpulkan kekuatan sebesar itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jika ini akan turun, apalagi rumah, apakah Ye Yuan juga menabrak truk? Namun, pada saat ini, pintu, terbuka. Pembukaan pintu itu sangat keras, dan semua orang tidak bisa tidak melihat ke sana. Saya pikir saya bisa melihat bayangan Ye Yuan Lian bergulir, tapi saya melihat peri hijau, itu hijau. Shao Yun melihat bahwa pintu akhirnya dibuka, dan ini mengambil latihan, dan mencibir di dalam hatinya. Hei, itu benar-benar milik kecoa. Jangan menyentuhnya. Shao Yun mendengus. Green tidak berbicara, tetapi hanya melambai ke Shao Yun dan mengisyaratkan dia untuk datang dan berbicara. Dengan begitu, terlihat sangat misterius. Shao Yun berpikir bahwa anak hijau menyuruhnya pergi ke rumah untuk berbicara, jadi dia siap memasuki pintu. Dia datang untuk memberitahu Ye Yuan apa yang disebut langit dan bumi, dan ada orang di luar, tidak membiarkan sekelompok murid menonton drama. Jika Anda memberitahu para murid ini bahwa ia datang untuk menemukan Ye Yuan, itu untuk menguji dan Dao, itu hanya dapat merusak diri sendiri, bahkan jika itu menang, itu tidak mulia. Dantang 5 kursi memenangkan murid inti Wutang, bukankah ini wajahnya sendiri? Para tetua penatua telah mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan identitas penatua dan dari Ye Yuan, dan Shao Yun tentu saja tidak berani menyentuh kepalanya. Hanya ketika dia pertama kali memasuki gerbang dia akan masuk, tetapi dia dihentikan oleh Green. Wajah Shao Yun menunduk dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Anak-anak hijau berbisik, tuan muda itu berkata, dia sekarang sibuk berlatih, tidak ada usaha dan orang-orang selain obat percobaan, para tetua tolong kembali. Aku sudah masuk, biarkan aku kembali. Ye Yuan, dia, Greener menyela kata-katanya dan menyerahkannya sebuah batu giok, berkata, Tuan muda mengatakan bahwa ini akan diserahkan kepada Anda, dan Anda akan pergi sendiri. Shao Yun mengulurkan tangan ke Yu Jian dan mencibir, sebuah giok akan mengirim saya pergi. Kamu Yuan berpikir siapa dia? Roh kecil begitu berat, bahkan tidak ada yang mencapai titik seperti itu. Green Children's Road, mengapa para penatua tidak melihat giok Jen terlebih dahulu? Karena tuan muda itu berkata begitu. Tentu saja ada kepercayaan diri. Haha. Itu konyol. Oke, aku harus melihatnya, bagaimana Ye Yuan mengirimku pergi dengan batu giok. Shao Yun adalah tuan yang menang. Greener telah sedikit menerapkan hukum, dan orang ini direkrut. Sebenarnya, anak hijau tidak tahu apa yang ada di batu giok, tetapi tuan muda mengatakan demikian, ia secara alami tidak bermain dengan ketidakpastian. Tentu saja, yang lebih penting, Shao Yun tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa menggunakan slip batu giok untuk mengirimnya pergi. Shao Yun menduga bahwa Yu Jianli harus menjadi Dan Fang, Ye Yuan seharusnya ingin menggunakan Dan Fang untuk membeli dirinya sendiri. Dia pikir itu terlalu sederhana. Saya pikir akan lebih baik memiliki beberapa orang Denmark kembali. Akan kembali dan tidak akan mewakili pemurnian. Bahkan jika Ye Yuan memiliki master yang sangat hebat, dia mengajarinya jenis Dan Fang yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya seorang guru junior dan Shao Yun datang ke sini hari ini, hanya ingin memberitahu Ye Yuan bahwa dia hanya seorang guru dan
Dewa-dewa Shao Yun tenggelam ke dalam batu giok, dan ekspresi di wajahnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Kemudian dia menjadi terkejut, kemudian matanya menyala, dan akhirnya wajahnya terobsesi. Anak hijau telah menatap Shao Yun, melihat perubahan ekspresi wajahnya sangat kaya. Penasaran, saya merasa bahwa tuan muda itu benar-benar luar biasa. Pada awalnya, saya mendengar bahwa tuan muda mengatakan bahwa Penatua sedang mencari dia untuk mencoba pengobatan. Green terkejut untuk waktu yang lama. Dalam kognisi anak hijau, Raja Kuasi dan sangat kuat, dan bahkan lebih kuat dari tuannya. Karakter seperti itu, sebenarnya datang untuk mencari tuan muda daripada obat percobaan. Terkejut, dia masih memilih untuk percaya pada tuan muda. Jenis kepercayaan yang tidak masuk akal ini, bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa. Lagi pula, dia yakin bahwa tuan muda adalah yang terkuat, bahkan jika Raja Kuasi dan tidak bisa menyamai. Tentu saja, kognisi adalah satu hal, dan apakah batu giok dapat membuat Raja Kuasi dan pergi adalah masalah lain. Ketika batu giok itu diserahkan kepada Shao Yun, anak hijau itu masih tertegun, tetapi ketika dia melihat ekspresi juggling di wajah Shao Yun, Green tahu bahwa si Penatua tidak boleh masuk. Benar saja, tuan muda adalah yang terkuat. Titik. Di mata semua orang, Shao Yun pergi. Ketika saya datang, saya sangat terburu-buru sehingga saya hampir membongkar rumah. Namun, ketika dia memasuki rumah selama kurang dari 1/4 jam, para tetua Shao Yun keluar dari halaman dengan obsesi, seolah-olah mereka mendapatkan bayi. Apa yang terjadi pada orang tua Shao Yun? Dia hanya memiliki postur, bagaimana dia bisa mencarinya? Bagaimana bisa sekarang? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Dia menghabiskan kurang dari 1/4 jam sebelum dan sesudah pergi ke halaman, bukankah itu terlalu cepat untuk berbicara dan mengobrol? Hei, apakah kamu berpikir bahwa Ye Yuanshen baru ini misterius, seperti tampilan yang tidak terduga? Ngomong-ngomong, ini benar-benar sedikit. Pernahkah kamu mengetahui bahwa saudara laki-laki Zheng Cheng telah kembali untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah datang ke masalah Ye Yuan? Hei, aku mendengar ini. Aku benar-benar melakukannya. Tapi setelah kakak Zheng Cheng melihat token identitas Ye Yuan, dia langsung ada di sana, dan bahkan orang-orang tidak tahu bagaimana harus pergi. Dan kau tahu saya tidak tahu, Ye Yuan pergi ke Star Pavilion terakhir kali dan mengambil misi 9 tingkat. Tidak, apakah itu dilebih-lebihkan? Lalu dia selesai. Aku tidak tahu, bukankah harus dilakukan? Dia adalah roh 4, bahkan jika itu bertentangan dengan langit, tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas 9 tingkat. Oh, memang begitu. Setelah Ye Yuan memasuki Zhongmen, dia hidup dengan cara yang sederhana dan hanya melakukan beberapa hal. Tetapi hal-hal ini telah membuatnya menjadi misterius di antara para murid. Setelah Shao Yun mendapatkan batu giok dari Ye Yuan, ia kembali langsung ke kamar alkimia dan menutup pintu, bahkan yang lain tidak memberitahu. Sekelompok penatua masih menunggu berita, tetapi dia seperti manusia. Setelah waktu yang lama, saya tidak bisa menunggu berita Shao Yun. Para tetua mengirim orang ke Kam untuk menanyakan. Inkuisisi ini, saya tahu bahwa Shao Yun telah datang, tetapi juga bergegas untuk pergi. Sepanjang jalan, mereka hanya tahu bahwa Shao Yun akan kembali ke tempat tinggalnya. Namun, para tetua pergi ke kediaman untuk bertanya, hanya untuk mengetahui bahwa Shao Yun langsung ditutup, tidak ada. Setelah putaran besar, tetapi menunggu berita seperti itu benar-benar fokus dari kerumunan bocah tua ini terlalu tidak bertanggung jawab. Anda tertutup untuk mengetahuinya. Buat semua orang menunggu berita Anda. Namun, merasa tidak nyaman untuk tidak bahagia, dan semua orang merasa bingung. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar memiliki level yang sangat tinggi, itu tidak akan membiarkan Shao Yun Yu kembali setelah 1/4 jam. Apa yang dialami Shao Yun di kediaman Ye Yuan? Dantang, banyak tetua berkumpul untuk membahas retret tiba-tiba Shao Yun. Kamu bilang, apa yang terjadi pada Shao Yun di Ye Yuan? Bagaimana menurutku semakin terkejut, adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa kemungkinan terbesar mundurnya Shao Yun adalah kekalahan. Saya merasa wajah saya hilang. Saya malu untuk datang menemui kami dan memilih untuk mundur. Tetapi masalahnya adalah bahwa kediaman Shao Yun di Ye Yuan bukan 1/4 jam. Waktu tidak cukup bagi mereka untuk mengucapkan beberapa patah kata. Ya, 1/4 jam, tidak cukup untuk menjelaskan Dan Fang, apa yang bisa dilakukan.
Ini bukan pertandingan militer, Ye Yuan tidak bisa membunuh. Penatua Xin, kamu kakak laki-laki kita, benda ini masih harus keluar. Benarkah kita memiliki sekelompok tua-tua di Dantang, benar-benar ingin dibandingkan dengan guru kecil dan... Dalam pernyataan ini, para tetua memandang pria tua yang duduk di tempat pertama untuk menutup matanya dan mengangkat semangatnya. Dia adalah kursi ketiga Dantang, dan orang pertama di bawah Ouyang Yu dan wakil ketua, Xin Yuansu. Xin Yuansu adalah penatua tertua dan berperingkat tertinggi di Dantang. Pada saat ini, ia secara alami menjadi tulang punggung semua orang. Hal yang sama adalah senior Zun dan Wang, kekuatan Xin Yuansu jauh lebih kuat daripada Cao Yun. Dia telah dipromosikan menjadi calon raja senior selama beberapa dekade, meskipun itu sedikit kurang dari Ouyang Yu, tetapi itu tidak akan jauh lebih buruk. Bagi Ye Yuan, dan si seperti itu menjadi penatua Dantang yang terkenal, Xin Yuansu secara alami memiliki sedikit pengunduran diri, jika tidak ia tidak akan muncul di sini hari ini. Hanya saja dia selalu mengagumi para penatua, jadi dia tidak pernah mendengar apapun. Bagi Cao Yun untuk menantang Ye Yuan, Xin Yuansu secara alami senang melihatnya, tapi dia tidak berharap dia terjebak. Akibatnya, dia secara alami didorong oleh semua orang. Melihat para penatua di sekitarnya, Xin Yuansu membuka matanya dan melirik semua orang, tetapi dia menghela nafas dan berkata, "Yah, orang tua itu akan pergi, dan akan lama sekali." Usia Xin Yuansu sudah tinggi, dan bahkan jika dia tidak bahagia, dia tidak mau melakukan hal yang kompetitif. Meskipun Cao Yun tidak sebagus dirinya, kursi kelima ini jelas bukan nama. Saya pikir dia pergi ke Tuan, tetapi dia tidak berharap itu terjadi. Situasi yang begitu aneh, wajar untuk meminta kepala gereja. Menjadi yang paling aman, tetapi tidak ada ruang untuk bermanuver. Xin Yuansu menghabiskan seumur hidup di Dantang, dan perasaannya terhadap Dantang sangat dalam. Sekarang ini terkait dengan kemuliaan Dantang, dan dia harus bertarung dengan wajah tua ini. Bocah berusia 200 tahun itu menentang bocah 15 tahun, bahkan jika dia menang, dia tidak akan menang. Jika dia kalah, dia benar-benar tidak dijamin di malam hari. Jika itu sebelumnya, Xin Yuansu benar-benar tidak memikirkan kata kehilangan, tetapi ada hal-hal Cao Yun di depan, dia tidak memiliki genggaman yang begitu besar saat ini. Seperti yang dikatakan semua orang, daun ini sangat aneh. Para penatua masih khawatir bahwa para penatua Xin tidak akan maju. Sekarang, ketika dia melihat dia dijanjikan, dia tentu saja bahagia. Xin Yuansu tidak sombong seperti Cao Yun, datang ke kam tanah, dia langsung membunyikan pintu ke-72. Setelah pertempuran Cao Yun, kediaman Ye Yuan telah diketahui oleh para penatua Dantang. Sebelum ini, para penatua ini benar-benar tidak dapat mengingat berapa banyak tempat tinggal seorang murid inti. Pintunya masih hijau, dia hanya mengungkapkan kepala kecil, dan tidak bermaksud memasukkan Xin Yuansu ke dalamnya. Xin Yuansu akan berbicara, tetapi Griner adalah yang pertama berbicara, berani bertanya nama yang lebih tua. Sekilas Xin Yuansu, tetapi masih dilaporkan sendiri, orang tua Xin Yuansu adalah 3 kursi Dantang, saya. Hei, suara Xin Yuansu tidak jatuh, dan Griner menutup pintu. Xin Yuansu adalah pandangan sekilas, diikuti dengan penghinaan dan kekesalan yang tak ada habisnya. Benar saja, ada seorang tuan yang harus memiliki pelayannya. Pemiliknya sangat bodoh, dan dia sangat bodoh. Bagaimana bisa ada keramahan seperti itu? Bahkan jika Anda Ye Yuan benar-benar seorang penatua Dantang, apakah Xin Yuansu saya adalah pendahulu Anda? Xin Yuansu akan khawatir, dan pintu, terbuka lagi. Kali ini, anak hijau menunjukkan kepala kecil, plus lengan. Apakah ini penatua Xin Yuansu? Ini adalah batu giok untuk Anda. Tuan muda mengatakan bahwa ketika Anda selesai membaca, Anda akan kembali. Hijau takut bahwa Xin Yuansu tidak akan melihatnya. Dia menambahkan, "Hei, mantan penatua Cao Yun itu juga setelah giok selesai." Setelah itu, dia menutup pintu dengan keras, dan tidak ada lagi suara. Xin Yuansu memegang batu giok di tangannya dan wajahnya kosong. Dia telah mengabaikan keramahan Ye Yuan dan Lu Er, dan memperhatikan paruh kedua anak hijau itu. Cao Yun mundur sebenarnya karena giok ini. Dengan ranah Ye Yuan, apa batu giok yang dia ukir? Jika ada sesuatu di Ye Yuan yang bisa dilihat Cao Yun, itu hanya Dan Fang. Ye Yuan tahu bahwa banyak Danmen yang tidak tahu Zongmen sudah menjadi konsensus para tetua. Tapi Cao Yun akan menyerah karena Dan Fang. Ini terlalu bodoh,
kan? Setelah berpikir lama, Xin Yuanshu tidak ingin mengerti, dia memutuskan untuk melihat Yu Jian. Ketika dewa-dewa Xin Yuanshu tenggelam ke dalam batu giok, dia langsung mengerti mengapa Shao Yun mundur. Kemudian, ekspresinya menjadi sehebat Shao Yun. Para penatua Xin telah pergi begitu lama, mengapa tidak kembali? Aku tidak tahu, bisakah kamu mengatakan bahwa dua perkelahian itu sulit dipecahkan? Bagaimana mungkin, tingkat Xin Elder hampir bisa menyusul pemiliknya? Bukankah itu sepotong kue untuk menyalahgunakan daun? Bagaimana kamu menjelaskan bahwa dia masih belum di sini? Di Dantang, kedua tetua itu membisu pada saat yang sama, tiba-tiba saling memandang, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan, tetapi mereka semua mengatakan hal yang sama, apakah itu tidak akan ditutup lagi? Sejak itu, mereka mengirim orang untuk bertanya, dan hasilnya benar-benar mundur. Sekelompok penatua saling berhadapan, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Situasi ini sangat aneh. 3 kursi dan 5 kursi Dantang digunakan untuk menemukan tantangan Ye Yuan, hasilnya tidak bisa dijelaskan, dan dia bahkan tidak menyapa. Apa yang terjadi? Metode iblis macam apa yang dilakukan daun ini pada akhirnya, sehingga para tetua Xin dan tetua Shao tidak akan menyerukan mundur. Mereka, apa itu tidak jahat? Ketika Anda menghadapi situasi yang tidak dapat dijelaskan, seseorang secara alami berpikir tentang hukum jahat apa yang harus dijalani. Para tetua tidak bisa berkata-kata. Untuk waktu yang lama, seorang penatua tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku akan pergi ke Ye Yuan, aku tidak akan percaya, dia juga bisa membuatku pergi mundur." Setelah itu, jangan menunggu semua orang untuk memblokirnya dan langsung ke pintu. Ketika saya pergi, momentumnya canggung, tetapi hasilnya adalah, dan saya tidak kembali. Penatua ini langsung mundur. Perkembangan situasi semakin berbeda, dan para tetua memiliki perasaan menjadi hantu. 1 atau 2 akan dipertimbangkan, ketiga orang ini tidak bisa menjelaskan sedikit, kan? Namun, semuanya tidak berakhir. Dalam 2 hari berikutnya, beberapa penatua yang sangat mandiri tidak yakin untuk menantang Ye Yuan. Hanya, hasil mereka semua mundur.